Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin jamaah Isya dan Tarwih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari dengan tidak henti-hentinya kita mempersembahkan puji syukur kehadirat Allah karena atas limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya sehingga pada malam hari ini dalam rangka kita menunaikan amaliyah Ramadan, kita memasuki malam yang kelima bagi jamaah yang melaksanakan puasa sejak hari Sabtu, dan bagi jamaah yang melaksanakan puasa pada hari Minggu, maka malam ini memasuki malam yang keempat. Salawat dan salam tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang hadir di masjid ini adalah orang-orang yang beruntung dan patut kita bersyukur kehadirat Allah karena kita masih diberikan usia yang panjang, diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan, sehingga kita bisa bersua kembali bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Karena kesehatan kita bisa melaksanakan sholat jamaah di masjid, yang tentu saja sudah kita pahami bahwa sholat berjamaah ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam bulan suci Ramadan ini jumhur ulama sepakat bahwa bulan yang paling agung, bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang diciptakan Allah. Bahkan yang disebutkan di dalam Al-Quran yang disebut Arba'ud Hurum itu, ada 4 bulan yang mulia itu, maka bulan Ramadan ini di atasnya lagi karena termulia dan teragung. Kalau bulan Zulkaidah, Zulhijjah, bulan Sya'ban dan bulan Rajab itu adalah bulan-bulan mulia, tetapi bulan Ramadan adalah bulan termulia dan teragung. Mengapa demikian? Sehingga kita kaum muslimin setiap datangnya Ramadan itu kita sambut dengan kalimat marhaban ya Ramadan. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, kalimat marhaban ya Ramadan itu diambil dari kata rab yang artinya luas, yang artinya lapang. Sehingga bisa dimaknai marhaban ya Ramadan itu adalah penyambutan tamu Allah. Ramadan ini adalah tamu agung, disambut oleh kita kaum muslimin dengan lapang dada. Ada juga yang mengartikan bahwa marhaban ya Ramadan itu adalah penyambutan terhadap sebuah kendaraan yang mewah dan diberikan ruang yang luas sehingga kendaraan itu bisa leluasa untuk melakukan apa yang diinginkan oleh si pengendaranya. Ini pengertian marhaban ya Ramadan. Lalu mengapa bulan Ramadan itu termulia dan teragung di antara bulan-bulan? Karena di bulan Ramadan inilah Allah memerintahkan hambanya yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa adalah ibadah khusus, berbeda dengan
Allah memerintahkan hambanya untuk melaksanakan ibadah sholat, untuk haji, untuk zakat, tapi puasa ibadah khusus. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi yang berbunyi, kullu amal ibni adam lahu, tiap-tiap amal perbuatan manusia itu adalah untuk dirinya sendiri, illa saum, kecuali ibadah puasa, fa innahu li wa ana ajrim bih, kata Allah, bahwa sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan hanya akulah yang akan memberi balasan terhadap ibadah puasa yang dilakukan oleh kita sekalian, hambanya yang beriman. Jamaah taruh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini? Sudah barang tentu tujuan akhir agar kita menjadi hamba Allah yang dekat dengannya, mendapatkan predikat takwa, mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan umum. Sehingga kita harus mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Tetapi banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung di dalam kita melaksanakan perintah Allah, perintah khusus melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Jamaah sekalian, diantaranya adalah mendidik kita agar kita senantiasa mentaati waktu yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Kita hendaknya senantiasa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Bulan Ramadan ini tidak lama. Sebulan ini paling banyak hanya 30 hari nanti kita laksanakan yang puasa sejak hari Sabtu. Yang puasa hari Minggu itu 29 hari. Nah, waktu inilah yang harus kita perhatikan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita harus taat dan patuh terhadap waktu itu. Orang yang berpuasa cirinya adalah tunduk, patuh, taat terhadap waktu yang diberikan Allah kepada kita. Ini yang harus kita perhatikan. Sehingga apapun yang ada di hadapan kita, misalnya kita dihidangkan makanan, minuman yang lezat, yang segar, jika belum sampai waktunya untuk kita berbuka, pasti tidak akan kita lakukan untuk memakan atau meminumnya, karena kita taat dan patuh terhadap waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita bermain-main dengan waktu, karena Allah telah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa, demi waktu manusia dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, yang beramal kebajikan. Ini yang seyogyanya kita perhatikan di dalam kita melaksanakan ibadah puasa, yang tentu saja yang paling tahu bahwa kita melaksanakan ibadah puasa baik dan tidaknya hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah sekalian, melaksanakan ibadah puasa ini harus kita sertai dengan imanan wahtisaban. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan karena iman dan karena hanya mengharap ridha Allah dengan penuh ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini yang harus kita perhatikan.
untuk bisa kita mendapatkan derajat di sisi Allah yang tinggi tadi, untuk kita bisa dekat dengan Allah, maka ibadah ini mesti kita harus waspada dalam melaksanakan ibadah puasa. Mesti kita harus hati-hati. Jangan sampai puasa seharian dari terbit fajar sampai waktu buka atau terbenam matahari, kita tidak mendapat pahala dari puasa yang kita lakukan, sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Kamin shaimin laisa lahu min siyamin ilal ju' wal atos. Betapa banyak manusia yang melaksanakan puasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasa itu, kecuali lapar dan dahaga. Mengapa demikian? Karena tidak hati-hati, tidak waspada. Karena ibadah khusus ini butuh keikhlasan kita. Mulai dari kita berniat, lalu kita menjaga sepanjang hari, sepanjang kita melaksanakan ibadah puasa, untuk tidak melakukan, baik yang kita ucapkan maupun yang kita perbuat, hal-hal yang bisa menggugurkan ibadah puasa kita. Ini yang berat, jamaah sekalian. Oleh karenanya kita mesti hati-hati. Banyak petunjuk dalam melaksanakan ibadah puasa ini, hendaknya kita barengi dengan ketaatan kita, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Lebih banyak kita habiskan waktu itu untuk beriktikaf dalam masjid, berzikir, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat. Tidak hanya sholat fardu, tetapi sholat-sholat sunnah tidak kita lewatkan, baik sholat sunnah rawatib maupun seperti yang insya Allah kita laksanakan sebentar, sholat tarawih, sholatul lain, dan sholat-sholat sunnah yang lain, semua dapat kita laksanakan. Karena semua ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini 10 kali sampai 700 kali lipat pahala yang Allah berikan kepada hambanya yang melaksanakan ibadah. Oleh karenanya bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Ibadah. Jamaah yang mulia, sekali lagi kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena semua kita tidak ada yang tahu, ya, tidak ada yang tahu kita kapan Allah manggil kita. Jangan sampai Allah memanggil kita, mengambil kita tatkala kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang jauh daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu kita semua berkehendak, menginginkan mengakhiri hayat ini dengan akhir yang disebut dengan husnul khotimah, akhir hayat yang baik. Oleh karenanya, mari waktu yang ada ini kita manfaatkan, terlebih sekali lagi bulan Ramadan. Mari kita banyak beribadah, mari banyak kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita tanggalkan dulu perbuatan, perkataan yang hanya menyenangkan hawa nafsu, menyenangkan keindahan duniawi ini. Kita tinggalkan dulu. Kita khususkan di dalam bulan Ramadan ini untuk melaksanakan ibadah, berbagai ibadah, termasuk membaca Al-Quranul Karim. Mohon kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita didik adik-adik kita, anak-anak kita. Ya, saya kira sangat baik karena memang Ramadan ini adalah syahrul tarbiyah. Selain syahrul ibadah juga syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Mari kita didik anak-anak kita, adik-adik kita. Di saat ada taklim seperti ini, alangkah baiknya semua kita mendengarkan, mengikuti dengan baik. Tidak ada yang ribut di luar. Karena apa? Sekali lagi kita manfaatkan waktu ini dengan baik. Tidak ada kesempatan. Kita bersyukur Allah masih memberikan kesempatan. Bayangkan orang-orang yang tadinya ada di sekeliling kita, saudara kita, keluarga kita, yang kemarin sebelum masuk Ramadan masih ada,
Begitu Ramadan tidak lagi bisa mengikuti ibadah yang bulan yang mulia yang agung ini. Jadi kita alhamdulillah kita bersyukur. Kalau ini juga kita sudah diberi nikmat yang demikian banyak lalu kita tidak manfaatkan, maka sesungguhnya menjadilah kita orang-orang yang kufur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika kita tidak pandai bersyukur, maka Allah akan melaknat kita. Tapi kalau kita pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, insya Allah Allah menambahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Kita syukuri, kita diberikan umur yang panjang, kita diberi kesehatan, diberi kesempatan. Untuk itu mari kita gunakan untuk banyak beribadah di bulan suci Ramadan ini, membaca Al-Quran dalam masjid. Adik-adik sekalian, anak-anakku, mari kita manfaatkan. Jangan banyak waktu digunakan yang tidak ada manfaatnya, yang sia-sia. Membaca Al-Quran itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini. Tadi saya katakan 10 sampai 700 kali lipat pahalanya. Makanya Rasulullah mengatakan membaca Al-Quran alif lam mim. Rasulullah mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin aqulu alifun harfun wa mimun harfun. Lam itu satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi sudah 3 huruf. Tiap-tiap huruf 10 kali. Kalau 3 huruf diberi 10 berarti 30. Kalau 700, Masya Allah pahala yang disediakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi mari kita manfaatkan. Terlebih lagi kalau kita bisa menghatamkan 30 juz 114 surat 6.666 ayat ini kita hatamkan dalam bulan Ramadan. Dan jamaah sekalian, sekali lagi, di dalam bulan Ramadan ada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sebagaimana kita pahami bersama, malam kemuliaan. Di malam itu, semalam itu atau turunnya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Mari kita raih, ya kita perhatikan betul malam-malam akhir 10 malam di akhir Ramadan ini kita manfaatkan. Kita banyak beriktikaf di masjid ini, ya alhamdulillah kita punya masjid yang cukup baik, yang cukup indah, yang sangat mendukung kita, yang sangat memberi motivasi kepada kita untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan beriktikaf dalam masjid sehingga betul-betul Ramadan ini, ibadah puasa ini dapat kita raih. Kita menjadi manusia yang takwa, yang senantiasa takut kepada Allah, sehingga kita keluar Ramadan juga tidak akan melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian yang dapat saya kemukakan. Mudah-mudahan menjadi renungan dan ada manfaatnya, dan mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.